Di awal film diperlihatkan mereka berempat yang sedang makan malam bersama. Mereka ini adalah keluarga Sojun. Jadi Sojun ini memiliki dua anak yang bernama Minso dan Yunjo. Dan satunya lagi adalah istri dari Minso yang bernama Yu Jung-i. Terlihat mereka yang makan sambil ngobrol-ngobrol. Di situ Sojun menyuruh Yunjo agar cepat-cepat mencari pasangan karena ia sudah didahului nikah oleh Minso. Jadi Yunjo ini kakaknya Minso yo. Di situ Yunjo malah menanggapi ayahnya dengan sedikit bercanda karena mungkin ia malu ayahnya bicara begitu di depan adik dan istrinya. Jadi Yunjo ganti menyindir ayahnya kalau setiap kali lihat wanita cantik pasti pikirannya pikang anget terus. Wah, kurang ajar banget nih anak. Keesokan harinya terlihat Yu Jung-i dan Minso yang akan pulang ke rumahnya karena cuti kerja mereka sudah habis. Sojun lalu memberi Yu Jung-i uang segepok untuk beli es krim. Sebenarnya Yu Jung-i menolaknya, tapi karena dipaksa oleh mertuanya, ya diterima aja lah. Tak lama kemudian muncul Yunjo yang keluar dari pintu. Yunjo yang melihat Yu Jung-i dikasih uang ayahnya, ia menjadi iri dan meminta uang kepada ayahnya. Sojun lalu mengatakan kalau ia akan memberikan uang kepada Yunjo kalau ia sudah mempunyai pasangan. Lalu Yu Jung-i dan Minso pun pergi. Malam harinya Yunjo pergi ke bar untuk mencari wanita sewaan. Di situ Yunjo bertemu dengan Jisoo. Yunjo lalu mengajak Jisoo agar ia mau menjadi pacar bohongannya untuk ditunjukkan kepada ayahnya agar ia mendapatkan uang dan memberikan Jisoo sebagian uangnya. Jisoo sebenarnya menolak hal tersebut karena ia sudah mempunyai pacar. Tetapi dengan rayuan maut Yunjo, ia mengatakan kepada Jisoo kalau Jisoo akan mendapatkan bagian yang lebih besar darinya. Karena tawaran itu, Jisoo pun akhirnya menyetujuinya. Pinter juga ya akalnya cewek satu ini. Dan mereka berdua pun pergi. Tak lama kemudian mereka berdua telah sampai di rumah Yunjo. Yunjo lalu mengatakan kepada ayahnya kalau ia sudah mendapatkan pasangan. Ia mengatakan kalau Jisoo ini adalah calon yang baik bagi dirinya dan juga ayahnya. Sojun pun juga sedikit berkenalan dan menanya-nanya Jisoo. Yunjo dengan cerdik meminta uang kepada ayahnya dengan alasan usaha milik Jisoo yang kekurangan dana. Sojun yang memang ingin anaknya bahagia, ia pun memberikan segepok uang kepada mereka berdua. Lalu ia menanya kapan mereka akan segera menikah. Jisoo menjawab mereka akan menikah secepatnya di tahun ini. Lalu mereka berdua pergi ke kamar Yunjo. Sesampainya di kamar, mereka berdua pun berbagi hasil. Sebenarnya Yunjo ingin mengambil semua uangnya, tetapi ia tidak bisa apa-apa karena ia telah berjanji bahwa Jisoo akan mendapat bagian lebih besar darinya. Setelah bagi hasil, Yunjo tidak membiarkan Jisoo pergi begitu saja. Lalu mereka berdua pun melakukan penggenjotan di situ. Wah, enak banget yo. Setelah bangun tidur, Yunjo akan mengantarkan Jisoo pulang. Saat di depan, mereka bertemu dengan ayah Yunjo. Lalu, Sojun memberi Jisoo uang untuk membeli permen di jalan. Setelah itu, Sojun pun masuk ke rumah. Terlihat di situ Yunjo yang tampak ingin mengambil uangnya. Tetapi Jisoo sama sekali tidak membaginya kepada Yunjo. Jisoo mengatakan kalau ini tidak termasuk perjanjian tadi malam. Emang cewek matre yo. Scene berganti saat Yu Jung-i pergi ke rumah Sojun. Di situ Yu Jung-i membawakan ayah mertuanya sebungkus ikan gurame. Karena ikan itu berat menjadikan Sojun sakit pinggang. Bisa aja ya akalnya. Lalu Yu Jung-i pun menawarkan akan memijatnya. Sebenarnya Sojun ini menolaknya yo. Tetapi karena sakit ya gimana lagi. Karena Yu Jung-i yang memijat dengan sedikit plus-plus menjadikan Johnny milik Sojun mendapatkan tegangan yang kuat hingga berdiri tegak. Karena Sojun tidak kuat lagi dengan bodi menantunya, akhirnya ia sedikit merayu Yu Jung-i dan terjadilah penggenjotan di situ. Wah, dasar bapak-bapak, tahu aja yang masih pink. Malam harinya terlihat Yunjo yang sedang bertemu lagi dengan Jisoo.
Di situ Yunjo mengajak Jisoo untuk ke rumahnya kembali agar ia mendapatkan uang dari ayahnya. Karena uang semalam udah habis buat beli anggur merah. Tetapi kali ini Jisoo menolaknya karena ia sudah punya pacar dan takut kalau pacarnya mengetahui akan hal ini. Yunjo berusaha untuk meyakinkan Jisoo, tetapi usahanya sia-sia karena Jisoo tetap saja menolaknya. Udah dapat uang, malah pergi. Saat Yunjo pulang ke rumah, ia menemui ayahnya di ruang tamu. Lalu Sojun menanyakan di mana calon istri Yunjo. Yunjo mengatakan kalau Jisoo sudah selingkuh darinya. Sojun yang mendengar hal itu menjadi marah kepada Yunjo. Sojun menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Yunjo beralasan kalau Jisoo selingkuh dengan orang yang lebih kaya darinya. Yunjo sudah berusaha mengajak Jisoo untuk berbaikan, tetapi Jisoo malah meninggalkannya. Ia lalu mengatakan bahwa Jisoo bukanlah wanita baik-baik. Yunjo beralasan seperti itu agar semua kebohongannya tidak diketahui oleh ayahnya. Sojun yang kecewa karena sudah mengeluarkan uang banyak untuk Jisoo, ia lalu memukuli Yunjo. Karena Yunjo tidak bisa memilih wanita yang tepat. Yunjo pun akhirnya pergi ke kamar. Keesokan harinya terlihat mereka berdua yang sudah akrab kembali. Lalu saat Yunjo akan meremot mobilnya, malah tidak berbunyi. Sojun pun marah karena Yunjo hanya memakai mobilnya saja, tetapi tidak pernah menyervisnya. Lalu Yunjo pun pergi. Ia pergi ke bar lagi untuk mencari pengganti Jisoo. Lalu di sana ia bertemu dengan Mihee dan mengajaknya minum bersama. Sambil minum, Yunjo menawarkan kepada Mihee apakah ia mau menjadi pacar bohongannya. Nanti ia akan mengasih Mihee uang yang akan diberikan oleh ayah Yunjo. Mihee yang emang ekonominya sedang susah, ia langsung menyetujui untuk menjadi pacar bohongan Yunjo. Yunjo pun senang karena Mihee langsung menyetujuinya. Malam harinya, Yunjo mengajak Mihee ke rumah. Yunjo menyuruh Mihee agar berperilaku sopan supaya terlihat seperti wanita baik-baik. Sojun pun menjadi terkesima dengan calon menantunya tersebut. Dan lalu Mihee memijat pundak Sojun yang membuat Sojun sangat bahagia. Saat mereka di kamar, Yunjo memberikan uang sebagian untuk Mihee. Lalu Yunjo mengajak Mihee untuk bergenjotan. Sebenarnya Mihee menolaknya, tetapi karena janji manis Yunjo yang akan menikahinya, akhirnya terjadilah penggenjotan di situ. Wah, janji manis anak muda nih yo. Keesokan paginya, Mihee menyiapkan sarapan untuk Sojun dan Yunjo. Sojun yang melihat perbuatan Mihee, ia menyuruh agar mereka berdua segera menikah. Mihee pun menjawab mereka akan segera menikah tahun ini. Lalu Yunjo berpamitan ia akan keluar sebentar. Scene berganti saat Sojun di kamar. Tiba-tiba Mihee datang dan ia akan membersihkan kamar Sojun. Karena Mihee bersih-bersih sambil cendah-centit, menjadikan Johnny Sojun tidak terkendali. Sojun pun menerkam Mihee dari belakang dan terjadilah penggenjotan di situ. Wah, udah tua dapat aja yang ping-ping. Saat Yunjo pulang, ia melihat ayahnya dan Mihee yang sedang duduk bersama sambil senyum-senyum. Dengan polosnya, Mihee mengatakan ke Yunjo kalau ia habis bergenjotan dengan ayahnya. Yunjo pun menjadi kecewa karena wanita yang akan dinikahinya digenjot oleh ayahnya sendiri. Ia pun terlihat sangat marah. Dan film ini pun berakhir.